Calon-calon penghuni surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ian selaku Nasihat KMP dan seluruh dan sekitar wilayah Palem, yang terhormat Pak Ustadz yang sekiranya sudah hadir di acara kegiatan ini, dan yang terhormat semua admin dan seluruh personil Mutiara Tangan Kami. Baik, terima kasih semuanya saya ucapkan. Puji syukur kita selalu kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya hari ini kita bersama-sama mengadakan acara yaitu doa bersama, zikir bersama. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Kita memohon ya kan areal kita ini Mutiara Tangan Kami khususnya diberikan pertolongan, perlindungan, keselamatan semuanya, termasuk kita berikan nikmat sehat, dimudahkan segala urusan kita semuanya, diberikan rezeki yang barokah, Amin. dijadikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Cukup ini aja dari sambutan dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya kita mengisi di momen masih menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita Republik Indonesia. Kita isi salah satunya dengan kegiatan kita menyatu bersama, menjalin tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi kita untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Dengan bersatu kita bisa kuat, kita bersama-sama dalam visi dan misi kita di sini menjadi keamanan, ya kan? Dengan tali silaturahmi itu kesatuan itulah, ya kan? Semuanya bisa berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryadi selaku Komandan Sektor Mutiara Palem. Mungkin ada selanjutnya dari Bapak yang selaku Komandan Karya Mega Pemain Estate CRM. Monggo dipersilakan, mohon izin Komandan. Mungkin ada tambahan buat kami. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati ahinal kiram Al Ustadz Haji Iqbal, kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah, amin. Diberikan istiqomah dalam menyebarkan dakwah Islamiyahnya, dan kita ini mendapatkan pahala dari beliau juga. Amin. Amin. Kemudian buat kita semua yang ada di sini, kita belajar sama beliau agar kita selalu istiqomah. Karena tugas itu kalau tidak istiqomah sama juga seperti kita beribadah. Kalau ibadah tidak istiqomah, sama kita tugas juga akan tidak istiqomah. Artinya harus benar-benar istiqomah dalam melaksanakan ibadah maupun dalam melaksanakan dalam tugas kita sehari-hari. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini saya secara pribadi mendapat kesempatan sampai diberikan sedikit mungkin mukadimah atau pembukaan, sepatah dua kata. Lama-lama sempal juga kalau sepatah dua kata, benar ya Ustaz?
Kalau bahasa Betawi sepatah dua patah, lama-lama sempal juga roboh lama-lama. Begitu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Pak Ustadz, salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah seorang proklamator agama kita yang dahulu zaman jahiliyah gelap gulita, saat ini alhamdulillah kita mendapatkan yang sangat situasi maupun pelajaran, boleh katakan minazulumati ilan nur wa innaka la'ala hulukin azim, seperti itu kalau dalam bahasa Arab saja. Saya tidak panjang kalam, tidak panjang lebar, hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi selaku dan sektor Mutiara Taman Palem yang sudah memberikan dan sudah mengundang kami para dan sektor kawasan Palem ini. Dan saya sangat bangga. Kenapa saya sangat bangga? Dulu KMP juga melaksanakan seperti ini, Pak Ustadz. Kawasan saya di kawasan City Resort KMP itu hampir setiap malam Jumat. Cuma karena situasi Covid berhenti 3 tahun. Lama juga. Dulu yang memprovokatori itu saya memang. Setiap malam Jumat harus ada dilaksanakan sejenis mungkin tawasulan, kirim doa buat arwah para pembesar maupun para pemuka agama, orang tua kita, berjalan dengan lancar. Memang saya mohon maaf tidak mengundang para dan sektor, mohon maaf saya tidak mengundang, hanya sebatas lisan-lisan saja. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, saya berharap kepada rekan-rekan security, kepada para dan sektor admin semuanya, marilah kita sama-sama menjalin rasa persatuan dan kekompakan meskipun kita beda kawasan. Kalau dalam Islam itu ukhuwah Islamiyah, ya, kita kuatkan itu, kita jalin kekompakan kita, saling tukar informasi, baik MTP, KMP, apartemen, golf like dan lain sebagainya. Ada informasi apa saja sampaikan. Kebetulan memang saya dan sektor KMP kurang sangat terjun ke lapangan, apalagi ada kalau kegiatan apel bersama. Saya katakan aja, terus terang aja, mana sih dan sektor KMP ini jarang kelihatan orangnya. Yang selalu kelihatan adalah Mas Supendi. Beliau sudah merangkap admin, wadah sektor saya juga, itulah andalan saya memang. Ya, sekarang saya lah orangnya, karena saya masih dinas Pak. Saya dinas di kepolisian, Polres Metro Jakarta Barat, mantan Propos, sekarang sudah pindah ke Intel. Apalagi sekarang mungkin dengar sedang digalak-galakannya operasi miras Pak. Tolong dukung kami, ya, informasikan kepada kami apabila mungkin di mana ada agen minyak, ulangi ada agen miras itu yang ada. Semalam di kawasan kami dilakukan penertiban seperti itu. Tolong kita cegah pekat seperti ini, penyakit masyarakat ini. Karena di dalam agama juga sudah dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu dan seterusnya, itu larangan dalam Al-Quran kita. Sesungguhnya khamar dan lain sebagainya adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami, dari saya. Terima kasih Pak dan sektor MTP sudah memberi kesempatan sedikit buat saya untuk menyampaikan hal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, mobil khusus yang kami hormati Bapak Haryadi selaku dan sektor Taman Palem, yang kami hormati Bapak Gultom selaku pembina MTP, yang kami hormati Bapak Ian selaku pembina KMP, yang kami hormati Bapak Haji Endang perwakilan Badan Pengelola, yang kami hormati Bapak Rian perwakilan dari Badan Pengelola, seluruh admin area Taman Palem yang kami muliakan, Bapak Muhairi selaku Babin Kamtibnas Polsek Cengkareng Timur, dan yang kami hormati para dan sektor yang
semuanya satu persatu, mudah-mudahan tanpa menghormati rasa takzim dan hormat kami kepada beliau semua, serta para hadirin sekalian yang hadir pada tempat ini yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajat dan keinginan serta cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah nanti di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang kami hormati, di sana ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin liman quri'alah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin itu, surah Yasin itu tergantung apa yang kita niatkan. Makanya ini tadi baru berita dari asar dari Bang Herman, Ustaz, ini malam pakai surat Yasin. Kemarin selamatan biasa, tapi kemudian ada berita Ustaz pakai Yasin. Nah itu saya bangga banget. Kenapa? Karena salah satu kita luluskan minta hajat tawasulatnya adalah dengan membaca surah Yasin. Apalagi ini di malam yang bagus, di malam Jumat yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, yaitulah tuannya, rajanya para hari, yaitulah hari Jumat. Tanpa panjang kalam, para hadirin sekalian, mari sama-sama kita membacakan surah Yasin diawali dengan pembacaan suratul Fatihah 3 kali, di mana suratul Fatihah yang 3 kali itu kita niatkan masing-masing nanti. Yang pertama kita niatkan Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah selalu memberikan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, hadirin sekalian, malah kita niatkan semoga tempat kerja kita ini Allah jadikan sebagai tempat kerja yang kondusif, tempat kerja yang bukan hanya kita bekerja, tetapi tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rasa aman pada tempat ini, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi wa ala kulli ratin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir kita niatkan dengan pembacaan suratul Fatihah ini, kita mohon pada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa anak istri kita, dosa-dosa saudara kita, wabil khusus yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, dan pada akhirnya kita mohonkan semoga mereka semua bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulliyatin salihah, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwatina wa akhwalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jiranina syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabighfirli wa liwalidayya amin. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان منفس كل مدين سبحان مفرج كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج عنا همنا وهمومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang tak pernah bertepi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita manusia. Bapak-bapak sekalian, kalau kita dijadikan nyamuk, Masya Allah, mencari rezeki aja ditepok dulu, bisa kabur, bisa mati, itu resiko jadi nyamuk. Maha suci Allah yang menjadikan kita manusia. Nikmat diurus oleh Allah adalah nikmat yang maha besar, nikmat yang agung. Kita nggak usah capek. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala badan kita, Allah yang mengurus segala keperluan kita. Para hadirin sekalian, apakah kita pernah memerintahkan mata kita untuk kedip ketika kena debu, kena asap dan sebagainya? Kagak, ya tanya. Apakah kita pernah menghitung nih jantung kita dari lahir sampai sekarang? Kagak pernah berhenti nih jantung kita. Duk, 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 duk. Kalau lagi lari kencang lagi. Duk, 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 duk. Itu siapa yang ngatur? Allah. Kita di tenggorokan kita punya klep, ya klep. Giliran kita napas, kita dari paru-paru tertutup. Giliran kita makan ditutup, ya kan ya. Giliran kesempatan, apa kesempatan bahasa itu ya. Simpatan luar biasa kita bantu, padahal klepnya cuma disebut ya. Itu semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa nikmatnya luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, dari sekian banyak nikmat yang paling besar adalah kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam itu kita dapat raih hingga akhir hayat kelak hidup kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu untuk menjadi umat yang beliau cintai, beliau sayangi adalah dengan cara kita membaca sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pesan dari saya nih. Kita yang namanya makhluk manusia tentu banyak salah, betul nggak? Di sini coba tunjuk kanan, ada yang dosanya dikit. Di sini ada yang dosanya sedang. Ada nggak? Ada nggak sedang? Ada yang dosanya banyak. Hampir semuanya di sini dosa kita banyak. Kalau ngitung dari amal kita, boro-boro hadirin, sholat kita bolong-bolong, khusyuknya dari sholat itu mungkin hanya seberapa, betul nggak? Padahal yang diterima sholat itu adalah yang khusyuknya, dari takbir sampai salam khusyuknya berapa detik, itulah yang diterima oleh Allah. Model-model kita ngarepin surga kayak-kayaknya nggak jauh. Nah, amalan, salah satu amalan kita untuk memudahkan kita nanti di akhirat adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena apa? Yang paling pelit itu apabila disebutkan nama Nabi dia kagak mau sholawat, itu orang yang paling pelit. Kenapa? Karena keuntungan sholawat itu bagi-bagi ke kita. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Yang sholawat kepada saya satu, Allah bersalawat kepada dia 10. Padahal kita tahu nih untungnya buat kita ada. Tetapi kita nggak mau ngapain tuh? Agak mau sholawat. Kita sholawat satu dibalas oleh Allah 10. Allah harus balas. Bahkan ada ini malam Jumat nih. Allah karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang sholawat pada hari Jumat dan malam Jumat, Allah karuniakan kepada saya untuk menjawab langsung sholawat orang tersebut. Jadi kalau kita sholawat nih hari Jumat itu dari jam berapa? Hari Jumat asar 10 malam. Nih perubahan hari dalam Islam jam berapa? Maghrib ya, maghrib. Ya maghrib. Berarti ini sekarang hari Kamis apa hari Jumat? Jumat. Nah, mulai dari tadi sore nih sampai besok maghrib itu kalau kita bersolawat langsung dijawab oleh Rasulullah. Jadi kenapa disebut pelit? Karena ada keuntungan buat dia sendiri, tetapi dia kagak mau melaksanakan tuh sholawat. Ada juga yang namanya nih satu lagi aman adalah mengucapkan salam. Hukum memberi salam apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau wajib mah kita harus ketemu tapi jawab salam wajib. Itu keuntungan yang mana? Kita memberikan salam assalamualaikum, dijawab waalaikum. Bahkan jawabannya itu lebih komplit daripada memberinya. Disuruhnya begitu, assalamualaikum, keselamatan dan kesejahteraan buat kalian. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu juga keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Dijawabnya 3. Coba kalau diberi salam dia kagak jawab, dosa enggak? Dosa. Itu. Ucapin salamnya sunnah, jawabnya wajib. Makanya kita tuh banyakin yang namanya mengucapin salam karena keuntungannya ada pada diri kita. Jadi yang saya ingatkan bahwa kita jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Udah 3 menit. Untuk para jamaah sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan malam hari ini saya akan berbagi ilmu yaitu tentang peningkatan kinerja kita. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari segi religius, yang kedua dari segi profesional, dan yang ketiga dari segi akhlakul karimah. Yang pertama, para hadirin sekalian, kita dalam bekerja kita tanamkan sifat religi pada diri kita. Religi dalam arti kita kerja kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dari rumah sampai ke tempat kerja itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kerja kita niatkan semata-mata nyari duit, nanti capek sendiri. Iya kan ya? Nyari duit, nyari bonus, itu akan capek sendiri para jamaah sekalian. Karena yang namanya muslim apabila dia bersyahadat itu kuncinya. Apabila orang muslim, kita nih sebagai muslim bersyahadat, maka setiap tingkah laku kita itu dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semuanya dengan syarat apa? Ada niat dalam diri kita untuk ibadah. Datang walaupun kagak pakai kain, walaupun kagak pakai peci, walaupun kagak pakai baju koko, yang repot jadinya orang masa jadi jaga pakai baju ginian. Ibadah itu namanya ibadah berdua, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ya, mahdoh itu ibadah yang sudah
tuntunannya sudah jelas. Sholat, zakat, puasa itu mah nggak boleh dirubah-rubah, itu ibadah. Ada yang sholat maghrib 4 rakaat ada. Kali dia lagi rajin banget kali. Saya mau 4 aja dah, lagi rajin-rajin ini orang nih. Imannya lagi mau sholat subuh berapa? 2. Oh, Jumlah berapa? 4 sih 4. Saya lagi rajin. Boleh apa kagak? Kagak. Boleh, itu namanya ibadah mahdo. Ada juga ibadah ghairu mahdo. Mana ibadah ghairu mahdo? Ibadah yang tertera bebas, tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Yang penting amar ma'ruf nahi munkar, itu ibadah. Kata Nabi, wa tasmiyatul adza minat tariq ibadah. Memindahkan yang namanya sesuatu yang membahayakan dari jalan itu ibadah. Di jalan ada paku, dia singkirin, ibadah. Di jalan ada kerikil, dia minggirin, itu ibadah. Bahkan senyum kepada kita punya saudara itu juga ibadah. Yang saya tekankan sifat religi, ya, sifat religi ini di dalam bekerja adalah kita merasa diawasi. Para hadirin, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya, ada orang mau berbuat jahat, kemudian ada CCTV. CCTV itu kan memantau ya. Kira-kira dia urungin nggak buat jahatnya? Urungkan. CCTV. Kemudian ada pengawas, ada anggota security. Itu sebagai apa? Pemantau. Jadi nggak tuh orang berbuat jahat? Akan jadi. Begitu juga para jamaah sekalian, kita di dalam hidup kita ini perlu kita tanamkan yang namanya sifat diawasi. Diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut hanya karena ada pengawasan, ada CCTV. Berapa banyak orang yang zikirnya rajin tetapi maksiat jalan terus. STMJ katanya gitu ya. Sholat rajin tetapi maksiat terus. Kenapa? Karena yang dia ucapkan cuma zikir di dalam mulut tetapi hatinya lupa, lalai. Ya. Sehingga apa? Yang dia lakukan hanya mulutnya saja tetapi hatinya kagak. Sehingga kalau ada orang dia takut, kagak ada orang dia berani. Ini kayak gini nih, masing-masing kita motifnya kumpul di situ beda. Ya kan ya? Ada yang datang kemari emang niatnya untuk berdoa ikhlas, gitu kan ya? Ada yang datang kemari niatnya emang disuruh sama komandan, kalau kagak besok dapat sanksi. Enggak? Angkat tangan. Futsal bisa. Angkat tangan. Ada yang motifnya kemari, saya mau datang kemari mau silaturahim. Itu yang motif semua dalam diri kita. Allah tahu kagak setiap motif kita? Allah Maha tahu segalanya. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Ya. Makanya dalam ayat yang tadi saya sebutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan dimanapun saja. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui, Allah Maha melihat apa yang akan kita lakukan. Karena kita yakin Allah Maha tahu apapun aktivitas yang kita lakukan, makanya kita tanamkan dari situ bahwa apapun yang kita lakukan itu kita harus disiplin. Para jamaah sekalian. Ya. Bahwa nanti ada hikmahnya, ada asarnya, ada pengaruhnya kalau kita menanamkan Allah Maha tahu segalanya. Apa pengaruhnya? Yang pertama, kalau dalam segi ibadah kita jauh dari maksiat, ya kan ya, jauh dari maksiat. Ketika rame-rame soleh, sendirian pun jadi orang soleh. Jangan ketika rame-rame alim banget, udah kayak jidat hitamnya luar biasa. Tapi jidat hitam penjegat apa gitu. Tetapi ketika sendirian
jadi soleha. Sendirian sifatnya kebalik 360 derajat. Nauzubillah min. Ketika kita rame-rame Allah tahu gak? Tahu gak? Ketika kita sendirian Allah tahu gak? Tahu. Ketika kita bisik-bisiknya sama teman kita mau ngelakuin kagak-kagak Allah dengar gak? Ketika kita main HP, kita lihat HP, Allah tahu nggak? Apa yang kita tonton, apa yang kita cari, Allah maha tahu. Jadinya, apabila kita punya sifat Allah maha tahu segalanya, kita jauh dari perbuatan maksiat. Yang kedua, kalau kita tanamkan Allah maha tahu segalanya, nanti akan timbul yang namanya ikhlas. Mau komandan tahu kek, mau komandan kagak tahu kek, saya mah tetap kerjanya profesional, gitu. Mau dipuji orang perumahan kek, kagak dipuji kek, saya tetap profesional. Kenapa? Karena Allah tahu. Ya kan ya. Mau dihadiahi kek, mau kagak dihadiahi kek, tapi kenapa? Allah memberikan pahala. Gitu kan ya. Jadi sifat ikhlasnya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih tinggi. Itu akibat daripada sifat religi, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah di dalam kita bekerja itu perlu yang namanya profesional dalam bidang apapun masing-masing kita. Misalnya para jamaah sekalian ini bidangnya adalah pengamanan, security, harus profesional. Saya misalnya guru di sekolah harus profesional. Beliau ini di kepolisian juga profesional. Kenapa? Karena di sana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha ahabba qauman idza amila ayyutqina. Gitu ya. Gitu ya. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, mencintai suatu kaum yang apa? Yang profesional di dalam bekerja. Ya, profesional. Tentunya para jamaah sekarang lebih tahu profesional dalam bidang security itu apa aja. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu profesional juga. Coba kalau kita lihat para jamaah sekalian, ketika beliau itu mau hijrah ke Madinah, beliau sudah mengatur sedemikian rupa supaya hijrahnya itu berhasil. Betul nggak? Siapa yang gantiin Nabi ketika Nabi hijrah? Tempat tidurnya siapa? Sayyidina Ali. Siapa yang menemani Nabi ketika hijrah? Sayyidina Abu Bakar. Nabi nginap di Gua Tur 3 hari 3 malam. Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian siapa yang nyari berita di kota Mekah? Siapa yang ngirimin makanan? Asma binti Abu Bakar. Siapa yang menjadi mata-mata Nabi? Yaitulah Abdurrahman bin Abu Bakar dan sebagainya rapi secara profesional. Ya, beliau aja ya Nabi Muhammad yang adalah orang yang patut kita contoh dalam segala hal. Kita juga semestinya harus seperti beliau. Jangan kagak profesional, laporannya jelek, kagak bagus, ngadu ke komandan, nanti jawabannya apa? Udah gimana di komandan nih? Kita kalah-kalahnya sama Allah. Masya Allah, udah salah, pakai bahasa tawakal. Jadi ada berapa kesalahannya tuh? Ada 2, 1 kagak profesional, yang kedua udah kagak profesional, pakai segala tawakal. Yang namanya profesional mata-mata kan beda ya. Beda. Profesional itu kerjaan jasad, badan, pakai tangan, pakai mata, pakai telinga gitu ya. Tapi yang namanya tawakal itu amalan hati, ya kan ya? Amalan hati. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk profesional dalam segala hal. Jamaah sekalian yang saya hormati, banyak orang memimpikan posisi kita, betul nggak? Banyak orang yang di sana itu yang kurang beruntung, yang belum ada penghasilan, belum ada pekerjaan, mereka itu ingin seperti kita, jadi security, jadi polisi, jadi guru, gitu kan ya.
Buktinya apa? Coba tanya kepada mereka. Ketika seleksi, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekarang kita udah termasuk dalam lingkaran profesi ini, ya kita profesional di dalam bekerja. Misalnya kita mau melamar nih, ini udah kita semua ya. Oh belum, masalah. Saya namat malam itu belum nikah. Ada orang nih, kita kan namanya pegawai ya, mau gimana itu namanya pegawai. Datang ke mertua, satu pegawai, satu pengangguran, yang terima yang mana? Pegawai. Pasti yang diterima itu pegawai tanpa ragu-ragu. Mau pegawai apakah? Ya apalagi PNS dulu. PNS agak ditolak lagi dah. Karena di sono PNS itu apa? Di sono apabila meninggal anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang. Kalau PNS tambah lagi gaji. Itu ya. Udah meninggal gajinya ngalir kepada bininya. Ya kan ya? Jauh. Asal sih. Alhamdulillah. Makanya maksud saya dari sini adalah kita profesional. Banyak orang di sana mengimpikan posisi kita sekarang ini. Ya, walaupun misalnya kita masih pangkatnya bawahan, tetap di sana masih banyak orang yang mengimpikan, yang pengen seperti kita. Nah kita udah seperti ini, udah jadi pegawai, udah jadi anggota, yuk kita profesional di dalam kita punya kerja. Itu yang kedua, religi udah, profesional sudah. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Ya, berakhlakul karimah. Akhlak itu beda dengan etika. Ya, kalau makanya saya bilang bukan kita harus beretika yang baik, bukan, tapi harus berakhlakul karimah. Kenapa? Karena kalian namanya etika itu adalah konsep yang dibikin oleh orang untuk tempat tertentu. Itu namanya etika. Ada etika security, gitu ya. Ada etika kepolisian, ada etika TNI, ada etika dan macam-macam. Itu namanya etika. Apa? Hansip, ya. Masing-masing itu ada. Contoh kalau kita naik pesawat gitu ya, naik pesawat kita mau baru diri aja ditanya sama pramugari, Bapak nomor duduknya berapa Pak? Gitu ya. Ditanya. Kemudian udah duduk, Bapak jangan lupa pakai seatbeltnya, gitu ya. Udah duduk ditanya, Bapak mau minum apa? Minum kopi, apa minum teh? Gitu kan ya? Apa minum jus? Minum teh. Tehnya teh apa? Teh gelas, teh sisir atau teh apa? Ditanya lagi. Dia kunjung. Iya. Ditanya lagi, tehnya pakai gula, pasir apa gula aren? Udah apa aja lah, cuma ya terlalu banyak. Itu kenapa mereka ramah? Kenapa mereka? Karena ada etika dalam kerjaannya. Nanti kalau mereka udah turun dari pesawat, kita tegur boro-boro, dia bakalan nengok, hidungnya aja nggak kena udah. Kita kan gitu. Itu namanya etika di dalam profesi dia. Nah, yang kita tanamkan adalah akhlakul karimah. Sehingga dimanapun kita itu berakhlakul karimah, jemaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mana akhlak Nabi? Akhlak Nabi ini ketika beliau lagi naik onta, ditarik dia punya selendangnya, jemaah sekalian. Sekelas presiden, nanti presiden ya, udah presiden, polipah, panglima, ditarik ini. Kita lagi naik motor nih. Umpamanya kita lagi naik motor, kita punya jaket ditarik, marah-marah nggak kita? Masya Allah, jangan tanya lagi. Di musibah pasti ada, dia kan ya, habis tuh orang. Tapi apa beliau? Senyum Nabi, udah ditarik, diambil, dia nanya lagi, wahai Nabi, ini buat saya ya. Apa kata Nabi? Senyum aja, habis senyum, habis itu dia bagi. Itulah akhlak Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau itu musafir sama sahabatnya bertiga. Ada sahabatnya, wahai Nabi, mereka kelaparan, wahai Nabi,
biar saya yang nyari duluan, gitu kan ya. Yang satu lagi ngomong, baik kalau Nabi kalau misalnya duluan yang udah datang, saya yang nyuci, itu apa namanya, saya potong, saya nyuci. Nabi ngapain? Kalau begitu saya akan nyari kayu bakar. Sekelas beliau nyari gas LPG, nenteng-nenteng, kalau bahasa kita sekarang ya, nenteng-nenteng. Atau kita mah jabatan tinggi seperti beliau, dia nyari ini, kita duduk nyantai aja, tinggal ngopi sama ngapain, tinggal makan baru makan bareng-bareng. Tapi itulah akhlak beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita diajarin sama orang tua, ya. Saya pernah di pengalaman ada tamu di rumah, lari sono lari sini, mak dan lirik aja, gitu kan ya. Pas tamu pulang, habis kita digedein volumenya tuh, ya apa itu? Empos, masya Allah, nyampe sekarang masih keingetan aja, gitu ya. Dari situ kita tahu bahwa kita harus menghormati orang. Dari kecil kita disuruh ngapain? Sembahyang, sholat, ya kan ya. Kalau agak sholat, habis doang sama orang tua, ya. Itu didikan orang tua, makanya dari sekarang, sampai sekarang masih keingetan aja. Intinya Pak, jangan ninggalin sholat. Ternyata kita telah dididik oleh orang tua dari kecil sampai besar, itu paling berpengaruh. Makanya di sana al-hiyal madrasatul ula. Orang tua itu adalah sekolah yang pertama, sehingga akhlak yang beliau tanamkan masih berbekas dari kita sampai dengan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Teman sekalian yang saya hormati, mungkin itu sedikit share dari saya mengenai profesional di dalam bekerja. Mudah-mudahan apa yang telah saya telah sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan juga para jamaah sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia, acara selanjutnya gimana? Selesai, terima kasih. Ya. Sekedar untuk promosi, apabila rekan security, tetangga saudara yang perlu hiburan hard rock, saya siap karena saya pemimpin hard rock. Yang alat musik Islam itu loh, baik Walimatul Safar, Walimatul Hitan, Walimatul Us, pesta, silakan hubungi dan sektor KMP. Karena majelis taklim saya ada bentuk kegiatan hard rock tersebut, lengkap dengan sound system maupun dengan mungkin sekalian pawai maulidnya ada. Ya saya juga orangnya. Kita promosi. Terima kasih. Kalau saya nggak apa-apa. Nambah kacang.
Ambil ke sini terus.